Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, salam juang, kawan juang. Kali ini kita berjumpa lagi di podcast Kawan Juang episode yang ke-9. Jadi kita tidak berada di studio. Hari ini kita berada di luar ruangan, di outdoor, bertepatan dengan aksi kita, aksi FSPMI, kawan-kawan PUK, SPAI, FSPMI, PT Pakerim Mojokerto yang tengah melakukan unjuk rasa di Surabaya. Dan sebagai pembelajaran kita, maka kita akan ingin mengetahui ada apa sebenarnya yang tengah terjadi di kawan-kawan PUK, SPAI, FSPMI, PT Pakerim ini. Selamat berdatang di podcast Kawan Juang bersama Bung siapa? Sugianto sebagai sekretaris PUK SPAI FSPMI PT Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerim. Nah, jadi bisa dijelaskan Bung, Pak Pakerim itu perusahaan. Ya, Pakerim adalah sebuah perusahaan besar ya, bergerak di bidang produksi kertas dan chemical industry, yaitu kimia, produksi soda, terus HCl ya buat sabun-sabun itu ya. Yang paling dominan adalah produksi kertas. Kertas buat apa ya? Korugating, buat kertas kardus, buat por dan lain-lain. Nah, intinya kertas produksi. Ya. Bukan kertas tulis. Oh, kertas itu ya. Terus kondisi permasalahan yang hari ini sehingga hari ini aksi itu sejak kapan? Dan ada permasalahan apa? Kita tahu itu sejak Februari 2025 itu awal permasalahan kita tahu. Nggak tahunya permasalahan PT Pakerim itu tidak sesederhana yang saya bayangkan sebagai karyawan. Kita tidak tahu. Tadi awalnya seperti ini, kita mengetahui permasalahan di PT Pakerim yaitu sejak 2025 Februari kita dipanggil oleh direksi. Kita dimintai bantuan tiga serikat pekerja, FSPMI, SPSI dan Gautindo itu dipanggil pimpinan serikatnya oleh direksi. Kita dimintai untuk membantu perusahaan dalam melakukan upaya hukum, melakukan gugatan intervensi terhadap Kemenkumham. Saya nggak tahu loh kok dipanggil terkait perkara itu. Kita padahal tidak tahu masalah di PT Pakerim, tetapi saya sudah tahu perusahaan ini memang kondisinya tidak sehat karena pada sekitar bulan September 2024 itu perusahaan ini ada beberapa mesin yang stop, ada yang jalan, dan puncaknya memang pada akhir Januari 2025 itu seluruh mesin produksi kertas itu berhenti, tidak operasional, dan yang jalan hanya satu, yaitu chemicalnya yang jalan. Itu seperti itu. Jadi saya dipanggil untuk melakukan upaya hukum. Dan tahunya, loh kok kita langsung masuk dalam perkara. Kalau kita biasanya kalau dalam melakukan upaya hukum itu, kalau kita melakukan legal pemasukan upaya hukum dalam PTSP suatu pengadilan itu belum keluar nomor perkaranya. Tapi ini sudah keluar dalam surat kuasa. Saya nggak enak, perkara 416. Jadi akhirnya kita ikut membantu lah. Soalnya pemikiran kita kepingin perusahaan PT Pakerim ini jalan kembali gitu. Tapi waktu itu kita masih digaji ya? Ya, dan kita dipanggil oleh direksi itu juga kita diberikan janji bahwa nanti upah pada bulan Maret 2025 akan dikasihkan penuh. THR 2025 akan dikasihkan penuh. Nah, setelah itu kita melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan permohonan gugatan intervensi di Jakarta. Jakarta Selatan. Itu bulan Maret, awal Maret. Jadi teman-teman dari Mojokerto berangkat ke Jakarta. Itu akhirnya kita mengawal sidang itu. Awal mula kan kita pada 22 Februari dipanggil.
oleh pihak direksi. Akhirnya kita membuat surat kuasa. Akhirnya persidangan itu adalah tanggal 2 Maret kalau nggak salah ya, 2 Maret. Itu apa? Itu kita itu disuruh di situ, ternyata perkara 416 ini ada perselisihan intervensi terhadap Kementerian Hukum dan HAM terkait SK perusahaan PT Pakrin, SK kemudian itu karena apa? SK baru tahu SK Kemenkumham PT Pakrin tahun 2020 sampai 2024 itu dibatalkan oleh Kemenkumham dan kembali pada SK Kemenkumham tahun 2018. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 terkait perseroan terbatas itu dijelaskan bahwa masa RUP atau susunan kepengurusan direksi itu kan 5 tahun. Kalau kita kembali ke 2018, harusnya kan 2023 itu sudah habis, harus ada RUP lagi. Sedangkan kita di 2025 lah. Inilah yang menjadi masalah, dan kita tahu ya, waktu kita dimohonkan untuk membantu perkara 416 itu oleh perusahaan PT Pakrin. Tahu itu? Ya, dari itu awalnya. Akhirnya puncak masalah ini terjadi pada bulan Maret, akhir Maret 2025. Di situ upah Maret akan diterimakan berbarengan dengan THR 2025. Tapi janji dari pihak direksi yang memanggil kita itu akhirnya hanya dibohongin. Ternyata waktu itu kita sampai ada yang meninggal, kita menagih karena apa? Upahnya akan dikasihkan, upah Maret 2025 itu akan dikasihkan 25%, sedangkan THR tidak ada kejelasan. Ya seperti itu awalnya itu. Berarti itu. awalnya Iya, itu pada Maret itu. Maret ya? Iya, hingga hari ini berarti. Ya, akhirnya kita melakukan bipartit, akhirnya sampai keluarlah PP yang begitu sangat mengecewakan. Gimana isi yang mengecewakan? Jadi gini, gaji Maret akan dikasihkan 100%, sedangkan THR 2025 akan dicicil. Pertama dikasih 10% dan dan sisanya itu akan diberikan 4 kali cicilan. Kita ya kecewa. Kita sudah melakukan pekerjaan di bulan Maret itu, kita tinggal mengambil upah kita yang kita sudah menjalani pekerjaan itu, kok malah dimasukkan dalam PP. Ini kan sangat pembodohan lah. Intimidasi lah, diskriminasi lah terhadap kita. Bentuk intimidasi terhadap karyawan. Wong kita sudah melakukan pekerjaan kok gaji kita ditahan gitu. Seperti itu, akhirnya terjadilah kita nagih bareng-bareng sampai ada yang meninggal itu. Nagih bareng-bareng iya, itu di depan perusahaan. Di perusahaan ya, seluruh itu berarti April. April itu. Oh, April berarti sampai di perusahaan dulu. Iya, di perusahaan. Terus kemudian akhirnya kita akhirnya keluar PP, yaitu akhirnya digaji 100% dan THR 10%. Dan ini yang kemarin kita menjadi permasalahan, yaitu setelah bulan April karyawan akan dirumahkan dengan upah 10 sampai 20%. Ini yang upah 500.000 apa cukup untuk kebutuhan kita sebelah itulah. Tapi PB terpaksa saya tanda tangani. Kalau tidak PB itu tidak ditandatangani, kawan-kawan yang akan menikmati hari raya Idul Fitri tidak akan menerima tunjangan THR. Situasi harus kita sebagai pimpinan di dalam posisi yang sangat sulit untuk menentukan sebuah keputusan. Itulah. Berarti itu rata-rata THR dapat berapa? 10%. 500.000 kan ya? 10% itu sekitar 1 juta. Oh, 1 juta? Ya, 1 juta. Ya, 1 juta. Oke. Selanjutnya terus setelah melakukan upaya di perusahaan, kemudian mendapatkan PP, menghasil PP tadi, kemudian apa? Nah, itu PP itu sebagai ganjaran kita. Saya sepulang setelah menandatangani sampai saya tidak tidur, ternyata PP ini harus kita gagalkan supaya tidak dicatatkan di PPHI. Kalau ini sudah dicatatkan, akan menjadi sebuah
aturan yang sudah final, sudah sah menurut hukum. Nah, ini yang mempunyai kekuatan hukum. Jadi kita mencari celah lah untuk membatalkan PP ini. Ternyata alhamdulillah, yaitu kita akhirnya lambat-lambat akhirnya tahu permasalahan PT Pakrin. Ternyata ada surat terbuka dari salah satu direktur yang menyatakan bahwa pihak perusahaan PT Pakrin yang dipimpin oleh Pak David itu sudah tidak mempunyai legal standing. Jadi secara otomatis PP yang dibuat itu batal, cacat hukum. Itulah yang surat terbuka, itulah yang kita lampirkan, kita buat untuk pembantahan secara subjektif karena ini tidak punya legal standing. Yang menandatangani sudah gugur. Yang kedua ada pengingkaran. Dalam pasal 2 di PP itu kita akan digaji full upah bulan Maret 2025 sesuai dengan Pergub UMK Jawa Timur tahun 2025. Tapi akhirnya diingkari oleh pihak perusahaan dengan masih membayar upah lama tahun 2024 ini. Jadi kita punya celah. Yang satu secara subjektif sudah dibatalkan oleh direktur yang lain yang menandatangani ini, yang perwakilan dari perusahaan. Yang kedua secara objeknya itu diingkari oleh perusahaan sendiri terkait upah itu, pembayaran dengan menggunakan upah 2024. Akhirnya kita buat surat penolakan dan pencabutan, kita kirim ke pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Kita di sana melakukan audit. Ternyata alhamdulillah PP tersebut sama pihak pengadilan perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan ditandatangani, tidak akan di ACC lagi. Jadi alhamdulillah sampai kita melawan segitunya, akhirnya sampai saat ini ya kita tidak terikat PP itu. Sampai saat inilah kita berjuang. Ternyata apa? Setelah kita digaji bulan bulan Maret, April itu tarik ulur juga. Akhirnya kita demo ke kantor pusat dan rumah direktur. Akhirnya kita April gajian, dan inilah pada puncaknya ini perselisihan ini tidak bisa membayar pada bulan Mei 2025 ini. Mei ini dan THR ini. Jadi sekitar 1.800 karyawan itu yang digaji hanya sekitar 300 orang dengan alasan tidak mempunyai, perusahaan sudah tidak lagi mampu, tidak bisa melakukan pinjaman, terkendala SK Kemenkumham yang dibatalkan itu. Terus yang kedua, uang deposito PT Pakrin ditahan oleh Bank Prima ini. Makanya kita melakukan aksi di PT Bank Prima ini. Sebentar, tadi Bung Gianto menyampaikan salah satu direktur. Memang ada berapa direktur? Kita baru tahu juga. Kita sudah dapat surat minta permohonan kepada Kemenkumham karena apa? Pasca perselisihan PT Pakrin ini, AHU terkait perusahaan PT Pabrik Kertas ini tidak bisa dilihat secara online. Jadi kita AHU, jadi administrasi hukum umum. Administrasi hukum umum. Ya, itu bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di website. Ada website khusus itu milik Kemenkumham. Itu yang menjelaskan apa? AHU, ya AHU itu kalau kita melihat profil perusahaan-perusahaan itu bisa melalui AHU secara online. Iya. Perusahaan apa saja pun terbuka. Okay. Tapi ada administrasi yang harus dibayar nanti. Itu lumrah ya. Nah, jadi kita bisa melihat profil apa saja, perusahaan apa saja yang ada di Indonesia ini melalui administrasi hukum memiliki jajaran direksi itu bisa kita ketahui dari AHU. Iya, betul. Jadi nanti kalau ada UMSK sektor masuk sektor apa, sektor unggul atau apa, itu sudah ada juga. Itu poin catatan. Iya, jadi gini, awal mulanya kita kan Pakrin PT Pabrik Kertas Indonesia ini masuk dalam keputusan gubernur terkait UMSK tahun 2025. Itulah awalnya kita melihat apakah benar sektor Pakrin itu masuk. Ternyata AHU-nya kok kekunci. Padahal kita melihat AHU perusahaan yang lain kok keluar. Ternyata ya inilah masalahnya. Adanya perselisihan ini khusus untuk profil PT Pabrik Kertas Indonesia tidak bisa dilihat. Baru terjawab sudah. Terus kita langsung saja setelah kemudian tadi
kemarin kalau nggak salah sempat ke PN, sempat ke Nah, apa itu? inilah imbasnya. Jadi gini, setelah kita mengalami permasalahan upah tidak dibayar, THR dicicil, ada lagi permasalahan dari customer. Imbas dari ditahannya uang perusahaan di Bank Prima mengakibatkan operasional perusahaan terhambat dan tidak bisa membayar supplier. Akhirnya kemarin di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya itu kita melakukan intervensi. Jadi salah satu supplier itu melakukan permohonan PKPU terhadap PT Pabrik Kertas Indonesia ini. Dan ada dua perkara 26 itu dari supplier. Dan yang paling mengagetkan adalah perusahaan melakukan juga permohonan PKPU. Dalam bahasa hukumnya itu namanya permohonan volunteer. Yaitu jadi badan usaha mempilotkan sendiri, mempilotkan diri. Jadi nah, ini kawan-kawan PUK itu bisa tahu bahwa ada pihak-pihak yang mengajukan PKPU itu dari mana? Alhamdulillah. Soalnya seluruh perkara yang ada di pengadilan itu bersifat terbuka. Kita bisa mengakses melalui sistem informasi pencarian perkara di SIPP pengadilan. Ya itu tahunya seperti itu. Juga dari informasi-informasi yang berkembang, akhirnya saya cross check di SIPP pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya itu akhirnya keluar loh. Itulah akhirnya kita dengan cepat sigap kita melakukan upaya permohonan intervensi. Itu berarti bulan ini ya? Juni ya? Bulan Juni. Bulan Juni kemarin. Bulan Juni kemarin. Kawan-kawan Pak Serin bulan Juni disebut menggeruduk, geruduk semua. Jadi betul. PN Surabaya itu penuh sesak dengan kawan-kawan pekerja PT Pakrin untuk menolak ya.